Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kembali saya akan menyampaikan sebuah tutorial bagaimana caranya kita mengorganisir atau memanage materi pembelajaran di dalam classroom. Bapak Ibu, ketika kita hendak memberikan sebuah pelajaran di hari tertentu, maka pertama yang harus kita lakukan adalah lihat jadwal pelajaran yang sudah disusun di kelas kita. Saya contohkan, besok hari Senin, jadwal di kelas saya adalah berdoa, hafalan, dan afeksi menggunakan Google Meet. Kemudian dilanjutkan dengan pelajaran tema, kemudian pelajaran PAI, dan ini khusus pelajaran untuk kelas digital, yaitu membuat channel YouTube dan podcast. Maka saya akan menyusun materi tersebut di dalam kelas saya dengan cara klik tugas, kemudian akan saya urutkan materi pembelajaran itu dalam setiap harinya, dan sebisa mungkin kita memiliki urutan yang sama. Di kelas saya selalu saya urutkan dengan pertama pendahuluan, yaitu kita bertemu dengan anak-anak untuk mengadakan tadarus dan juga penjelasan materi apa yang akan dipelajari siswa pada hari ini. Kemudian biasanya masuk pada materi pelajaran. Setelah masuk pada materi pelajaran, kemudian anak-anak biasanya melakukan latihan ataupun tugas. Materi pelajaran biasanya bisa dimuat di dalam video, kemudian latihan pelajaran atau tugas pelajaran bisa dimuat di dalam dokumen yang berupa LKS, sedangkan latihan soal bisa termuat di dalam Google Formulir. Nah, urutan ini sebaiknya selalu sama setiap harinya, sehingga anak-anak akan menghafal bagaimana navigasi dari materi yang kita berikan setiap harinya. Perhatikan di sini Bapak Ibu, ada lambang yang berbeda. Lambang seperti ini menandakan bahwa yang kita tampilkan di sini adalah materi, sedangkan yang bergaris seperti ini adalah penugasan. Apa bedanya antara penugasan dan materi? Materi tidak masuk ke dalam daftar nilai, sedangkan penugasan masuk ke dalam daftar nilai. Nah, ini akan memudahkan kita ketika suatu saat nanti kita akan mengambil keseluruhan nilai ini dan kita jadikan daftar nilai kita untuk dimasukkan dalam daftar nilai kelas kita yang nantinya akan direkap menjadi nilai rapot. Selalu tampil di atas di kelas saya ini, yaitu buku kegiatan, tata tertib mengikuti Google Meet, kemudian ucapan selamat datang di kelas saya. Sehingga kita posting tugas berapapun, buku kegiatan ini akan selalu ada di atas. Saya setting selalu di atas. Nah, sekarang saya akan menyusun materi untuk hari Senin berdasarkan jadwal ini. Berdoa, hafalan, afeksi, dan pendahuluan materi menggunakan Google Meet.
kita tambahkan link meeting kita di sini. Untuk membuat link meeting akan saya berikan di tutorial berikutnya. Kita siapkan link meeting, maka saya klik link, kemudian saya pastikan saja link meetingnya, dan saya tambahkan. Maka anak-anak besok hari Senin sudah akan meeting di sini. Nah, karena ini akan saya posting besok hari Senin, maka tidak langsung saya posting, tapi saya jadwalkan terlebih dahulu dengan klik jadwalkan. Kemudian saya ambil tanggal 27 pukul, karena ini meetingnya pukul 7, maka saya akan posting pengumuman ini di pukul 06:50. Artinya di pukul 6:50 siswa sudah dapat membaca perintah ini di Google Classroom. Maka saya klik jadwalkan. Nah, Bapak Ibu, agar apa yang kita susun itu berada di dalam satu hari, maka jangan lupa untuk diisi topiknya. Saya membuat topik dengan topik harian. Maka di sini saya klik buat topik dan saya tulis hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Kemudian saya klik jadwalkan. Maka tugas ini akan sudah terkelompok di dalam hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Setelah tadarus apa yang anak-anak lakukan, kita bisa lihat lagi di jadwal yang sudah kita buat. Nah, dengan begitu Bapak Ibu, maka tugas hari Senin ini sudah tersusun. Tinggal satu lagi,
jadwal setelah tema adalah PAI Al-Quran. Nah, PAI Al-Quran ini akan dibuat oleh guru mata pelajaran yang mengajar di tempat saya, yang nantinya juga akan disisipkan di sini. Yang terakhir nanti juga kita berikan di sini, sehingga dalam satu hari siswa sudah dapat melihat pelajarannya secara berurutan muncul di sini. Siswa tidak bisa mengerjakan tugas terlebih dahulu karena dia harus menyaksikan video pada pukul 7 setelah kita beri pengarahan di meeting ini. Di sini kita beri pengarahan apa saja yang harus dilakukan dan urutannya seperti apa dan waktunya jam berapa. Dan anak-anak sudah bisa mengerjakan sendiri. Apa yang dikerjakan oleh anak-anak akan kita evaluasi, kita refleksi di hari berikutnya, di meeting berikutnya, atau di pertemuan hari berikutnya. Jangan lupa tanyakan apakah ada kesulitan, bagaimana mengerjakannya kemarin, dan dicek siapa yang belum mengerjakan tugas kemarin. Itu di hari berikutnya. Sehingga siswa sudah dapat melihat dengan urut setiap harinya dan hafal apa yang harus dilakukan setelah satu pelajaran selesai dia lakukan. Begitu Bapak Ibu cara menyusun pelajaran dan juga tugas yang ada di Google Meeting. Mengapa tidak saya susun berdasarkan bidang studi? Karena atau berdasarkan materi, umpamanya PKN semua, kemudian bahasa Indonesia semua, tema 1 semua. Karena nanti siswa akan melihat sebagai tumpukan-tumpukan tugas saja di sana dan tidak bisa membaca urutan dari tiap hari ketika ia mengadakan pembelajaran jarak jauh. Jika diurutkan sesuai jadwal, maka siswa bisa mereview lagi, mengulang lagi apa yang telah ia pelajari di hari tersebut. Begitu Bapak Ibu, semoga bisa terpahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.